ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, maka pasti itu mimpinya benar. Karena ada riwayat hadis, tidak mungkin Nabi dijelma oleh makhluk yang lain. Beda kalau ada orang mimpi lihat Tuhan, berarti mau bote-bote itu. Ternyata wanita, mungkin yang lain-lain dilihat. Tapi kalau ada orang yang mimpi lihat Nabi, maka itu mimpinya benar. Dan ini yang mimpi ini bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i, ulama besar dan masih keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu ada cucunya Nabi. Mimpi didatangi oleh Rasulullah dengan memberi pesan. Nah, lalu kemudian karena begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal menerima surat itu, ini yang datang ini Nabi sebenarnya yang datang ini melalui suratnya Imam Syafi'i. Dia berikan fakhala'a ahada qamisihi, dia memberikan satu baju sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian sesampainya di Mesir, dia serahkan baju itu kepada Imam Syafi'i. Ini dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Baju ini saya mau jadikan sebagai berkah. Coba, saya mau jadikan sebagai berkah. Baju ini saya mau basahi, kemudian airnya saya mau jadikan sebagai bentuk keberkahan. Jadi barakahna wajuna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba antara guru dengan murid. Jadi karena melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Ahmad bin Hanbal, lalu bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sebenarnya hanya sekedar baju, tapi siapa yang punya baju itu? Yang punya baju itu bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Dia manusia yang luar biasa. Bukan bajunya sebenarnya, tapi yang punyanya itu. Itu kemudian apa kata? Walakin bulhu wadfa' ilayya al-ma la atabarraku bihi. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Nah, persis sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya kepada ayahnya melalui saudara-saudaranya. Jadi setelah Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang dulu menenggelamkannya di sumur, menjobloskannya di sumur, dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu buta karena kesedihannya, maka kata Nabi Yusuf, idhab bi qamisi hadha, kau pulang bawa ini bajuku, fa'alquhu fi wajhi abi, usap bajuku ini di matanya bapak, usapkan ini baju saya di matanya bapak, ya'ti basira, nanti bapak akan melihat ke Mesir, melihat matanya terbuka kembali dan bisa ke Mesir. Apakah baju yang menyembuhkan? Bukan baju yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi siapa yang punya baju itu? Bukan orang biasa, orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini namanya barakana wa junnah. Ya, barakana wa junnah. Barakana wa junnah Nabi Yusuf. Nah, Imam Syafi'i juga melakukannya berdasarkan riwayat-riwayat referensi kitab-kitab fikih seperti Tabaqatus Syafi'iyah. Bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia rawat dengan baik.
dia jadikan sebagai wasilatut tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Ada lagi satu riwayat Tarikh Baghdad lil Baghdadi, Manaqib Abi Hanifah lil Imam Ahmad Al-Makki. Ini nasnya, teksnya seperti ini. Kana Sayyiduna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Tarikh Baghdad lil Baghdadi. Jadi ini referensinya jelas, dan buku-buku seperti ini buku mu'tabar, ya, bukan mengada-ada ini. Apa disebutkan? Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawm, yakni zairan. Saya kalau ada di kampungnya di mana Imam Abu Hanifah dikuburkan, maka saya berziarah ke makamnya, ke makam kuburnya Abi Hanifah hampir setiap hari. Fa idza aradtu li hajah sallaitu raka'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah Ta'ala al-haja indahu. Kalau saya ada hajat, maka saya salat 2 rakaat. Lalu kemudian saya berziarah ke makamnya dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping makamnya. Jadi bukan memohon meminta kepada kuburan, bukan. Karena meminta kepada kuburan itu satu perbuatan syirik. Hanya menjadikan sebagai bentuk kedekatan bahwa orang ini bukan orang biasa di mata Allah. Dia manusia yang luar biasa, menjadi penerus Nabi. Maka Imam Syafi'i melaksanakan terlebih dahulu sebelum berziarah salat 2 rakaat, lalu kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.